Usia 20 tahunan merupakan usia yang berat dalam fase hidup seseorang. Hal ini dikarenakan seseorang pada usia 20-an seringkali dihadapkan dengan berbagai tuntutan, baik itu tuntutan finansial, tuntutan ekonomi, tuntutan karir, tuntutan pekerjaan, hingga tuntutan keluarga. Nah, seringkali ketika kita menjalankan berbagai tuntutan ini, kita merasa kita bertanya sama diri kita, sebenarnya saya ngelakuin ini tuh happy nggak sih? Ini tuh sesuai nggak sih sama passion saya, sama diri saya gitu? Atau jangan-jangan saya ngelakuin ini, saya kerjain itu hanya untuk cari duit semata gitu. Nah, sebenarnya hal ini adalah hal yang lumrah terjadi dan para ilmuwan sepakat untuk menamai kondisi ini sebagai quarter life crisis. Jadi sederhananya quarter life crisis itu merupakan sebuah krisis emosional yang terjadi di usia sekitar 20 sampai 30 tahunan, yang mana krisis emosional ini memicu ketidakmampuan seseorang dalam menentukan pilihan gitu. Jadi seseorang merasa bingung tentang apa yang dilakukan, itu bener nggak sih ngelakuin ini, ngelakuin itu, bahagia nggak sih, kayak gitu. Nah, di masa ini seorang merasa bingung, cemas tentang arah hidupnya, baik itu soal karir, hubungan, jati diri, atau tujuan hidupnya. Nah, hari ini kita akan mengadakan sebuah podcast. Kita podcast dengan judul Quarter Life Crisis, Navigasi Seperempat Jalan ala Dosen. Jadi kita akan membawakan dosen, salah satu dosen Universitas Teknologi Yogyakarta, yang mana Quarter Life Crisis akan kita tinjau dari perspektif sastra dan budaya. Baik, hari ini kami sudah bersama salah satu dosen dari Universitas Teknologi Yogyakarta bersama Bapak Eva. Terima kasih karena Bapak Eva sudah dapat hadir dalam podcast kali ini, dalam acara kita kali ini. Mungkin Pak Eva bisa dimulai dari perkenalan dulu, bisa kenalan sama teman-teman yang ada di studio, sama kenalan ke audiens. Kemudian setelah perkenalan, kita bakal langsung masuk ke topik utamanya aja, Pak. Mulai dari explaining penjelasannya. Ya, perkenalkan kenalan lagi ya. Jadi yang saya perkenalkan nama saya Eva Dwi Kurniawan. Ini yang dalam kaitannya hari ini dengan acara ini, kegiatan ini latar belakang pendidikan aja ya. Ya, Jadi silakan. pendidikan saya itu dari sastra Indonesia. Dulu S1 saya sastra Indonesia, S2 juga sastra Indonesia. Jadi kalau di UTY saya dulu sempat diminta untuk mengampu mata kuliah yang terkait dengan bidang kebudayaan nih, sosiologi, antropologi. Dan sekarang banyak juga ranahnya bahasa gitu. Mungkin dari situ nanti bisa kita kembangkan lagi. Itu aja pengenalan singkat dari saya. Oh gitu ya Pak. Berarti dalam podcast kali ini kita tuh tetap fokusnya itu bahas quarter life crisis, tapi dari perspektifnya sastra dan budaya gitu. Boleh, Mana gitu ya sebenarnya, Pak? boleh yang seperti itu. Ya terserah lah mau tanya apa saja. Saya nggak bisa jawab, ya bilang nggak bisa. Itu kan yang ditanya gitu aja. Oke, gitu Mas. Nanti Mbak. Oke, tapi gini aja Pak, kita mulai dari quarter life crisis dulu. Biarkan gini Pak, sekarang itu kan banyak banget influencer yang sifatnya itu dia itu membagikan pengalaman experience subjektifnya, kemudian membagikan apa soal-soal tahu soal quarter life crisis kayak gitu tanpa banyak orang yang ngecek latar belakangnya gitu. Nah, sedangkan yang jadi permasalahan gitu, netizen di Indonesia tuh karena tidak mengecek latar belakang, yang ditakutkan mereka tuh jadi kedorong sama yang istilahnya orang nggak punya kompetensi tapi ngomong terkait itu gitu loh. Nah, berarti kan kita harus selaraskan pemahaman dulu. Sebenarnya quarter life crisis itu apa sih, Pak? Karena untuk memahami pemahaman ya, saya juga tanya balik dulu. Nah, kalau Mas sendiri bagaimana tuh menanggapi quarter life crisis itu? Perspektifnya gimana dulu? Saya bisa ngikutin. Jadi gini, kalau quarter life crisis yang saya pahami itu merupakan sebuah kondisi di mana seseorang bingung dengan jati diri atau identitasnya gitu. Misalnya kayak sekarang, saya sebagai mahasiswa psikologi, saya ambil psikologi gitu. Ketika saya running di tengah jalan, ketika saya jalan jadi seorang mahasiswa psikologi itu, ternyata di tengah jalan itu nggak sesuai dengan kepribadian saya gitu. Jadi jatuhnya saya ngerasa apa namanya nggak happy gitu menjalani psikologi ini. Lah menurut saya itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami quarter life crisis. Kalau saya memahaminya seperti itu. Saya kira kalau perspektif itu semua orang akan mengalami ya. Semua orang saya kira juga banyak hal yang sama, bahwa apa yang dia jalankan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dan dari situ nanti mungkin muncul masalah gitu, masalah dalam hidupnya. Nah, ada orang yang kembali bukan persoalan, tapi kita memanage persoalan itu seperti apa. Jadi yang disebut dengan krisis itu kan sebenarnya bagaimana seseorang itu mengelola eh persoalan yang dihadapi gitu ya. Kalau dia sudah terpandai untuk mengelola masalah-masalah apapun, saya kira itu bukan menjadi sebuah krisis, tapi dia akan menjadi peluang dan tantangan. Melihatnya kan seperti itu. Nah, hanya saja individu-individu yang bisa melihat apakah itu punya peluang, apakah masalah itu sebagai peluang dan tantangan, itu yang tidak bisa diasah gitu loh. Kenapa tidak bisa diasah? Ya bisa aja di banyak hal ya. Bisa dari tingkat pendidikannya, memang di pendidikan belum pernah mendapat hal seperti itu, atau mungkin secara lebih luas dengan pengaruh adanya teknologi media sosial. Jadi kan yang kembali kemudian gambaran-gambaran di media sosial, keinginan untuk segera mendapatkan sesuatu, keinginan untuk apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan gitu. Nah, pada kondisi itu kan akhirnya muncul yang tadi itu, ada kebimbangan. Pada awalnya seperti ini, dia punya harapan A, tapi ketika melihat media sosial, melihat lingkungan yang berbeda, dia berubah gitu. Tanpa dia punya prinsip yang tepat, yang tegas gitu ya. Dengan saya ingin menjadi ini, saya harus seperti ini. Nah, itu akhirnya menjadikan yang saya katakan tadi tuh, krisisnya mungkin di situ. Nah, krisisnya itu sebenarnya manajemennya. Nah, saya ini dulu punya keinginan di psikologi. Ternyata ketika kuliah di psikologi, kok nggak seperti yang saya harapkan gitu. Nah, itu yang salah di mana ya? Ah, bisa jadi mungkin dia tidak bisa mengolah, bukan karena hal-hal yang lain ya. Mungkin dia estimasinya terlalu tinggi, atau mungkin dia tidak bisa menciptakan hal-hal kesenangan-kesenangan lain di luar itu. Nah, itu saya kira hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Gitu. gitu. Berarti kalau dari perspektifnya Pak Ivan ini, kalau misal istilahnya seseorang mengalami kebimbangan itu lebih ke hal yang wajar gitu. Wajar sekali. Gitu ya. Ya, pertanyaan mana ada yang sekarang tidak bimbang gitu. Iya, Di usia apapun itu apa ya? Anda mungkin waktu balita bimbang pilih mainan ya. SD mungkin bimbang cita-cita apa. Kuliah mungkin bimbang akan mencari suami istri seperti apa, sudah seperti apa. Kalau sudah bekerja besok akan bimbang mencari yang perumahan di mana, mobil apa. Selalu ada kebimbangan. Apakah pekerjaan itu sesuai untuk anak istrinya atau tidak. Begitu juga kalau sudah tua renta, saya besok hidup mau dengan anak atau hidup sendiri. Kan selalu mengalami kebimbangan-kebimbangan. Kalau konteksnya seperti itu. Jadi saya pikir yang namanya kebimbangan tuh kok nggak ada ya. Nggak ada yang bimbang. Bimbang itu mungkin kalau kita merasa yang paling tepat, apakah yang kita lakukan itu bisa masuk surga atau enggak, itu aja ya mungkin. Lebih dulu ya. Yang lainnya untuk perkara dunia itu nggak ada. Dan saya kira semua akan mengalami kebimbangan, dan kebimbangan itu tidak perlu, bagi saya tidak perlu yang dipikir serius. Santai-santai saja. Nah, kalau mengalami musibah atau apa ya diterima saja. Ya kan? Bagaimana kita, artinya kalau kita nggak menerima kan kita tidak mengikuti yang disebut dengan takdir itu, dan itu malah kita semakin sakit hati. Nah, misalnya mas akhirnya putus cinta dengan pacar, ya terima aja. Bisa jadi memang seleranya sangat rendah kan. Sebagus saya kok nggak diterima, berarti selera dia rendah. Nah, mikirnya kayak gitu. Bukan hal yang lain ya. Saya udah setia, kamu nggak setia, apaan gitu. Setia itu bullshit. Nggak ada, begitu saya gitu loh. Jadi konsepnya dibikin santai, dan saya pikir itu yang lebih membuat kita hidup seperti air gitu ya. Kalau dalam citra kebudayaan, kenapa manusia itu kan berasal dari air gitu ya. Dari, kalau dalam bahasa medisnya air sperma itu air ya. Ya kita seperti ngikutin air aja lah. Gitu. Iya, tapi tetap itu ada yang diarahkan ya. Kalau bagaikan ini, kalau air itu tidak diarahkan, dia kekuatannya tidak maksimal ketika dia diarahkan. Itu gimana maksudnya Pak? Malah kekuatan tidak maksimal sama. Iya, kalau ada minuman, terus ini ada pasir, Anda hanya letakkan air ini, ya, dia akan kemana-mana, menyebar kemana-mana. Tapi kalau Anda membuat seperti semacam kali aliran, dia meluncur dengan deras, dan kekuatannya itu lebih dahsyat. Jadi ketika sama selisih air itu apapun, ketika ada dia dihadang ya, kalau ke bendungan dia dihadang, dia akan lari ke kanan ke kiri ya. Semakin di atas kan dia tetap akan naik, akan melewati. Prinsip air itu seperti itu. Jadi hiduplah seperti air gitu. Harmoni.
Nah, kita belajar sama harmoni, penselarasan gitu. Nah, kita belajar ke alam seperti itu, dalam konteks budaya gitu. Jadi kalau ada kita sadar itu, ya udah nggak udah stres banget ya. Ada selesai kuliah gitu, nggak dapat pekerjaan, stres. Apa yang stres? Ya ciptakan pekerjaan itu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya itu. Pekerjaan adalah apa yang kita kerjakan kan. Nah, masalahnya kita melihat selalu paradigma kita, pandangan kita itu didefinisikan oleh orang lain gitu. Apa yang disebut dengan sukses? Sukses adalah yang punya mobil, punya rumah. Itu definisi oleh siapa? Bagi saya sukses itu ya bisa dihidup dengan bisa makan, minum, enak, sama istri, anak, kemana-mana yang penting bisa jalan, selesai. Di pedesaan melihara hewan, ternak, bertani, sukses bagi saya. Tidak harus yang muluk-muluk. Jadi kalau saya ngikuti kriteria sukses ini berarti saya ngikuti orang lain. Konteks konsep bahasa yang diciptakan oleh orang lain itu. Ngapain saya harus ngikutin mereka? Berarti saya nggak punya jati diri dong. Nah, jadi saya menciptakan konsep sendiri gitu. Dan bagi teman-teman saya kira bagi mahasiswa itu ya juga harus menciptakan konteks sendiri seperti itu. Apa itu definisi-definisi itu diciptakan sendiri. Tidak harus mengikuti dari buku-buku diktat, buku-buku kuliah, omongan dosen. Itu kan, mohon maaf, omongan dosen itu kan dalam tanda kutip pembohong semua kan. Tapi ini Bapak kan nggak harus gitu. Kalau Anda menganggap saya kebenaran, nah itu pertanyakan. Jangan-jangan Anda sampaikan itu bohong juga. Yang namanya kebenaran di dunia ini apa? Semuanya kan kebohongan. Tinggal kekuatan apa yang perlu kita, atau kita pilih kebohongan yang mana. Kebohongan yang menguntungkan atau yang tidak. Kan bohong semua, Mas. Pekerjaan itu. Betul, saya masih belum bisa nyerna kalau misal Bapak benturkannya semua yang kemungkinan itu bohong gitu. Itu bohong yang seperti apa maksudnya? Ini dunia nyata atau beneran nggak sih? Anda itu tuh bener nggak? Yang disebut hidup kan? Kalau ini sebenarnya ini beneran nggak? Ini dirimu loh. Ini saya dirimu itu bener nggak? Kalau secara fisik itu benar Pak, tapi secara jiwa itu saya juga bingung. Nah ya kan udah bingung ya. Dan itu kebohongan. Jadi kalau udah melihat ada satu sisi iya, satu sisi enggak, ya berarti Anda mengakui. Pada konteksnya kita memang pada satu sisi ya ini sebenarnya adalah sebuah kebohongan juga gitu. Ada IPK ya bohong-bohongan gitu kan. Ada status mahasiswa, bagi saya mahasiswa ya bohong-bohongan misalkan. Dosen mungkin ya bohong-bohongan juga. Jadi semua adalah kontennya bohong-bohong. Jadi kita akhirnya santai aja. Ya, yang penting nanti kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi dalam konteks itu bohongan apa? Apa yang kita lihat itu kan nggak nyata gitu Mas. Jadi kenapa itu menjadi nyata? Ya karena kita fokusnya di situ. Selama kita nggak menjadi fokus itu semua nggak ada. Gitu. Siapa yang menentukan angka harapan hidup itu? Itu kalau yang saya cari ya para saintis-saintis itu, para ilmuwan itu. Saintisnya itu kira-kira dibayar oleh seseorang atau enggak? Bisa kira jangan-jangan itu memang diarahkan itu. Mengapa harus seperempat? Oh iya. Mengapa kok tidak harus sepertiga? Kenapa kok tidak harus ya seperlimanya? Dia pakai istilah seperempatnya. 4 kalau dalam teori kebudayaan Feng Shui itu dihindari kan? Nggak boleh, mau ke hotel, 1 lantai berapa? Nggak ada 4 ya. 3A, 3B itu. Lantai 13 nggak ada. 4 tuh hal yang dihindari itu, Mas. Dalam hitung-hitungan gitu ya. Saya bukannya belajar kayak gitu, belajar juga. Karena apa? Ada siklus alam nanti. Kenapa sih misalkan setiap 1 Syawal itu ke udaranya segar gitu. Itu kan siklus bumi itu. Ya, kenapa kalau disebut misalkan malam-malam ganjil turunnya 1000 bulan ya Anda lihat udaranya segar deh. Ada bicara tanya besok ke NASA ada apa di bulan-bulan itu. Itu siklus alam. Jadi alam itu hidup. Jadi jangan kira bebatuan tanah itu benda mati, enggak, itu benda hidup. Oh iya benda hidup. Air ini benda hidup Mas. Jangan kira ini Anda mengatakan ini benda mati. Hidup, air itu hidup ya. Nah, Anda nggak percaya, coba Anda kasih mantra-mantra ini. Teleskop ini molekul-molekulnya berbeda ini. Dengan yang tidak dikasih bacaan tertentu, dengan yang dikasih bacaan berbeda, hidup. Jadi kalau kita memahami bahwa di alam kita ini hidup, nah, kita seolah-olah ya semua hal itu perlu ada sinergisitas ya. Kita nggak bisa mencaci maki ya. Kayak misalkan, mohon maaf ya, dengan anak muda gitu ya. Di usia-usia 20 ya, ada ungkapan jir gitu ya. Apa maksudnya jir itu?
Nggak ada maksudnya, cuman rasa kesel. Nggak ada maksudnya, dia mengatakan anjing tapi nggak berani bikin anjing Iya. ya. Bayangkan ya, anak Jaksel kuliah di Jogja ya. Terus dia ngomong maaf ya, AS-ku. Itu kan secara fisiologis mulut lidah itu beda. Oh iya, lucu kan yang dengerin itu. Ya, gitu loh. Itu kan nanti kita udah membohongi dengan identitas kita. Jadi kebohongan identitas kalau kita katakan udah dimulai sejak awal gitu loh. Sejak awal kita sudah bohong. Dari mana kita kebohongan-kebohongan itu yang muncul di media sosial, televisi, ya, lingkungan itu yang kita diajari untuk selalu berbohong dan berbohong. Dan kita sedang menyamarkan kebohongan. Jadi kebohongan terbesar apa? Ya di dunia ini. Nah, dunia ini kan ya sederhana kan, lebih berharga bangkai kambing gitu daripada isi dunia gitu katanya. Nah, saking berbohongannya itu. Nah, dan yang saya kira itu waktu lagi ya. Waktu kita dibohongi waktu. Jadi waktu itu real atau enggak sebenarnya? Waktu itu ada atau enggak? Hari ini itu ada atau enggak? Bukankah hari ini dia sama dengan kemarin? Kemarin dia besok. Hari ini itu adalah besok kan gitu. Relativitas Einstein itu muncul. Benar juga. Iya, jadi nggak ada hari ini, hari esok omong kosong. Kemarin gitu. Nggak ada ya, hari ini. Selamanya udah kita hidup itu pada hari ini. Hari esok itu adalah hari ini. Gitu. Hari kemarin itu ya sudah hari ini. Gitu. Ya, kan lihat ya, apa maksudnya hari besok itu adalah hari ini. Kamu bisa tangkap ya. Ya, apa yang kita kerjakan itu menentukan besok. Iya, jelas ya. Tapi hari kemarin itu juga hari ini. Gitu. Ya, karena apa? Ya, yang terjadi kemarin itu membuktikan sebab akibatnya kita berada di sini. Jadi kata Einstein itu ruang dan waktu itu nonsens. Nggak ada itu. Nah, hal seperti itu kan nggak ada yang ada ini ya dipelajari mendalam di tingkat SD mungkin. Jadi kebingungan. Jadi bagaimana besok usiamu di tahun nanti 25 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan kita diminta untuk merancangnya. Bukankah setiap yang dirancang itu selalu menimbulkan pergeseran perancangan? Jadi kita merancangkan artinya apa? Berarti kita nggak boleh merancangkan ya, nggak gitu juga. Kita gagal merancang sesuatu itu kan sama juga merencanakan kegagalan. Kita gagal merancang ya, jadi merancang kegagalan. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu cuma berlatih aja. Jadi sebenarnya itu adalah bagian untuk mengafirmasi kepala kita, otak kita, bisa kita menjadi apa ini. Nah, bisa terjadilah ya. Jadi masa depan itu ya apa yang ada di pikiran kan sebenarnya. Dan di pikiran kita ditentukan oleh lingkungan, apa yang kita makan, dan itu aja. Jadi siklusnya itu aja. Jadi kalau apa yang terjadi siklus kebingungan itu ya pada dasarnya itu perbedaan antara sering-sering kita melihat hal-hal yang berbeda dengan skala waktu yang sangat cepat. Terus ini Pak, kan kalau misal kita bicarakan soal alam gitu, misalnya alam itu kan dia sifatnya itu, alam itu nggak buru-buru. Dalam arti, alam itu bakal tumbuh konsisten sesuai dengan jalur nyapatnya gitu. Sedangkan, saya tuh pernah komparasi sama manusia gitu. Kan ada kasus di mana, misalnya kita manusia nih Pak, kita kan, kita punya ambisi, punya tujuan. Katakanlah, kemarin itu sempat ada survei Pak, jadi ketika teman-teman kelas ditanya, teman-teman pengen besok itu pendapatannya berapa gitu. Mereka rata-rata itu 2 digit, 3 digit bahkan. Nah, sedangkan untuk proses mencapai pendapatan 3 digit itu kan stres banget tuh Pak. Pada prosesnya stres banget tuh. Dan seringkali ketika kita menghadapi atau berusaha menghadapi permasalahan-permasalahan itu, kita tuh merasa jadi tidak happy gitu jadinya Pak. Kayak itu, apakah itu juga normal kayak alam itu ya seperti itu tadi? Ya, kalau digit yang perlu dipersalahkan, kenapa tolok ukurnya kok 3 digit itu yang dipersoalkan? Kenapa kok kita tidak pakai variabel yang lain gitu? Kalau kita pakai variabel digit gitu kan, berarti kita harus mengikuti itu. Artinya apa? Kita bukan menjadi diri kita. Ada kan orang itu, saya nggak butuh duit banyak-banyak kok. Yang penting nanti ada istri cantik, anak lucu-lucu, rumah mungil nggak apa-apa. Yang penting ada taman, ada hewan. Selesai, nggak harus berdigit-digit gitu. Yang bikin kita stres karena kita ngikutin harus yang 3 digit, 2 digit gitu. Seolah-olah kesuksesan itu cuma pada faktor digit itu. Padahal itu kan digit ya. Digit itu apa artinya? Dalam bahasa kita digital nih. Digital. Nominal. Digit berapa banyak
nolnya, Iya, angka nolnya berapa banyak angka angka gitu. nolnya. Kalau kita lihat berapa banyak angka nolnya, ngikutin Mas. Jadi ngikuti angka nol, ngapain kita harus ngikuti pendapat-pendapat orang lain gitu ya. Ya memang gitu ya, bahwa uang itu bukan segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya juga nggak bisa diraih. Iya. Kita sangat sangat apa namanya munafik gitu ya. Jadi tanpa uang kita nggak bisa ngapain karena kita itu lebih nyaman kalau pakai uang gitu ya. Nah, kita kalau sudah bisa dapat uang itu rasanya enak gitu ya. Kalau ada orang mengatakan tanpa uang itu bisa, itu memang nonsens. Tapi bukan Iya. berarti ya, Nonsense itu, Pak. iya, tapi bukan berarti kita kebiak uyah bahwa ada juga orang-orang yang hanya cuma cukup dengan ada uang aja, tidak berbanyak-banyak. Yang penting ada lahannya, ada itu dari mana? Boleh dari warisan atau dari apa deh. Artinya gitu loh. Kekayaan itu ya boleh Anda memimpikan itu ya. Tapi juga kita harus bisa rasional juga. Oh, gitu Ya, ya. kita juga harus bisa secara rasional ya. Kalau Anda nggak bisa rasional, nah itu nanti ya kembali lagi ke stresnya itu. Nah, sekarang ini banyak sekali orang yang dalam arti bahasa saya bukan rasional, tapi nggak tahu diri lah. Oh, gitu ya. Ya, kalau tes saya ya duluan, nah tahu diri nggak bahasa, itu mengampu bahasa Indonesia. Ya udah nilaimu tulis sendiri berapa ya. Nilainya bagus-bagus nih. 90, 85, so, saya tes ya, ternyata nggak bisa jawabnya, nggak tahu diri. Oh. Nah, itu artinya nggak tahu diri. Padahal yang nggak tahu diri, dan itu banyak. Cuma hanya mengejar angka, mengejar angka. Ya, ya bagi saya kembali lagi harus tahu diri lah. Apakah itu terus kalau udah banyak digitnya banyak mau ngapain? Ya. Jangan-jangan cuma foya-foya. Ya. Digitnya banyak tuh buat apa? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau saya, ya pernah saya pengennya doa, ya. Kalau saya dulu gini mas, dulu mbak ya. Dulu gaji itu ya. Gaji itu katakanlah sebulan 200.000 tuh. Lalu saya di rumah itu, saya pandangi, saya bismillah itu, saya kadang nambahin 0 sendiri gitu. Saya mengafirmasi. Oh, afirmasi, ya, visualisasi. Iya, gitu. jadi gaji itu saya minta apa namanya notanya ya. Cuma 100 ya, tambahin 0 ya, bismillah 0. Nah, saya mengafirmasi untuk apa namanya mempercayakan saya akan peroleh itu. Ya pernah satu ketika saya nulis 10 juta ya dapat 10 juta pernah gitu ya. Dan memang saya berkeyakinan memang yang terjadi diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan gitu. Magnet gitu ya Pak. Betul. Dan apa yang Law jadi of attraction itu, Pak ya. ya istilah dalam akademik Ya. bagi saya apa yang kita terjadi diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Ada alasan saya mikir kok nggak terjadi, berarti pikiranmu nggak kuat. Oh, itu ya. Ya pikiran kenapa nggak kuat, labil. Kenapa bisa labil? Nah, kebanyakan dosa. Nah, dosanya dari mana? Kamu ngerasani orang, terus kamu juga, mohon maaf ya, ibadahnya nggak bagus. Dengerin tuh teman-teman yang di studio nih, dengerin ya. Iya. Ibadahnya harus bikin bagus ya kan. Iya. Ya. Kan dasar pengetahuan itu udahlah. Kata si Prof siapa ini Mulyadi ya, Bagus Mulyadi, profesor dari lulusan ITB, dia profesor di Eropa. Ya. Basis pengetahuan itu adalah spiritualitas. Ini Pak, balik lagi kebingungan ya. Kan di zaman sekarang ini kan banyak sekali pilihan gitu kan. Nah, menurut Bapak apakah kebingungan itu justru membuat kita tuh semakin terjebak? Jadi kan misalkan aku nih Pak udah fokus di bidang A misalkan. Lihat di medsos ada temen yang lebih sukses di bidang B, nanti kayak ragu kayak gitu. Apakah mungkin manusia itu kayak gitu ya Pak? Kayak selalu nggak puas gitu loh apa yang Emang. Ya sekarang tadi kan usia, puasnya kenapa? Sudah simpel dengan tanah udah puas. Oh iya. Ya kan gitu. Itu udah teori udah umum tuh Mbak. Jadi manusia itu nggak pernah puas ya. Dan memang diciptakan harus seperti itu. Jadi ada kalau motivator gimana supaya sukses, ya jangan pernah puas gitu. Teorinya gimana? Seperti Anda naik gunung, ya Anda sudah di gunung ini, Anda lihat gunung lain, Anda harus ke gunung lain. Motivator ya. Kalau gitu kan motivator sebaiknya jangan jadi motivator lah ya. Cari gunung yang lain gitu. Jangan-jangan dia kan berhenti dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman nih. Motivator dari zona nyamannya motivator. Kenapa dia kok nggak jadi berhenti dari motivator, kerja ke yang lain gitu. Oh iya, jadi praktekkan gitu loh. Dari omongannya dipraktekkan gitu kan. Seperti ya. Nah, sekali lagi hal itu sangat wajar, Mbak. Tapi hanya orang yang sudah punya jati dirinya, sudah dia ditempa hidupnya gitu ya.
ngerti seluk-beluk kehidupan keluarga. Biasanya orang-orang yang sejak kecil itu, mohon maaf ya, dari keluarga yang kurang mampu gitu, biasanya dia sudah ditempa dengan hidup yang luar biasa, dia sudah bekerja sejak kanak. Nah, dia akan memahami hidup ini realitasnya itu ya seperti yang saya katakan tadi. Ya bisa dikatakan dia keras ya, tapi di balik kekerasnya itu ada unsur kelembutannya. Hidup itu kadang lembut, tapi dalam kelembutannya itu ada unsur kerasnya. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi yang penting boleh, ya wajar, tapi bagi mereka yang sudah punya jati diri, sudah menentukan pilihan, dia tidak goyah, ya dia tetap istiqomah itu tadi, ya dia biasanya akan bertahan di level itu ya. Betapa banyak orang kesuksesan itu berasal dari keistiqomahan ya. Nah, banyak ya orang mandang itu sepele ya. Mungkin jualan apa pandang itu nggak berlaku. Jual air minum tuh loh Mas ya. Itu kan berasal dari istiqomah ya. Dulu kan disepelekan ya orang jual itu ya. Air minum, air putih kok dijual belikan tuh. Tapi ternyata banyak sekarang kan usaha-usaha. Iya. Kenapa itu disepelekan? Karena istiqomah aja. Dia bisa melihat peluang dari hal itu. Jadi orang yang sudah punya jati diri itu bagi saya punya pandangannya itu lebih lebih jauh ke depan. Kita ada pertanyaan untuk penutup nih dari apa namanya? Ada lemparan dari teman-teman ini. Saya bacakan Pak ya. Oke. Coba Pak simak. Halo Kak, aku umur 24 dan sering rasa stuck sama pilihan hidup. Gimana caranya tahu kalau jalan yang kita ambil itu benar? Itu pertanyaan pertama. Sama ada satu lagi pertanyaan penutup. Ya, Kak aku udah kerja tapi kayaknya passion aku nggak di situ gitu. Tapi kalau resign takut nggak punya pegangan. Ada saran nggak gitu? Yang pertama kebenaran ya. Apakah jalan yang saya tempuh itu benar gitu ya? Sebenarnya untuk menilai kebenaran itu ya macam-macam gitu ya. Jadi ada yang namanya kebenaran itu berdasarkan sifatnya universal. Jadi kalau kata orang ini sudah umum, kebanyakan umum ya itu bisa menjadikan kebenaran. Ya. Ada kebenaran itu yang berdasarkan prinsip kebermanfaatan bagi orang lain. Belum tentu yang namanya benar itu ketika dia tidak bermanfaat orang lain, nah itu bisa dikatakan benar. Kayak misalkan ya penggusuran gitu ya. Penggusuran itu disebut benar atau enggak? Kalau dari perspektif pemerintah yang luas menurut saya benar itu. Benar ya, tapi Iya. orang yang tergusur kan enggak. Iya, Jawab itu enggak ada. adil. Nah, tapi itu dianggap benar karena apa? Kebutuhan kepentingan orang lain lebih banyak, maka Iya. digusur itu kebenaran. Ada jadi kalau itu saling bertentangan, yang namanya kebenaran itu saling bertentangan. Tapi hemat saya, apakah yang jalan saya tempuh itu benar atau enggak, itu nanti seiring waktu kok ya. Seiring waktu itu yang berjalan. Yang penting dia tidak melanggar hukum-hukum yang ada dulu ya. Step-stepnya dia, oh ini nggak melanggar dari hukum negara, dia tidak melanggar hukum agama, dia tidak melanggar hukum di masyarakat, ya udah itu benar gitu. Dan dia aman saja, tidak ada penyimpangan di situ, ya udah silakan Anda lanjutkan, itu sudah benar, tinggal istiqomah saja ya. Jadi ada. Tapi kalau itu sudah kategorinya melanggar atau apa, itu sudah bukan jalan yang benar gitu. Jadi kembali lagi jalan yang benar itu ini, jalan yang benar itu jalan yang seperti apa itu? Anda bisa Mas, jalan yang benar itu apa? Dari perspektif agama misalnya. Ini mohon maaf ya, saya dalam agama muslim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Apa itu jalan yang lurus? Nah, jalannya yang diikuti oleh para pendahulu-pendahulu sebelum kami. Jadi sebenarnya jalan yang benar, coba lihat orang-orang terdahulu. Apakah jalan yang pernah kamu lalui, yang saat ini kamu lalui, pernah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu, dan itu menjadi benar. Kalau orang dahulu, ya, minimal dahulu itu benar ya. Tantangannya cuma gini, tapi udah benar, ya udah itu udah benar. Nah, jadi konteksnya ke situ. Nah itu untuk ya apakah kembali ya benar atau tidak. Itu lagi ya, dia tidak istiqomah ya, dia belum kuat dengan apa yang dia menjadi pilihannya ya. Biasanya tuh ibadahnya nanti gini ya, kalau saya itu pasti dia tidak, mohon maaf gitu ya, ini kan ilmu, kalau dalam bahasa Jawa itu ilmu tiken ya. Primbon. Enggak, bukan beda lagi nanti. Jadi kekuatan prinsip itu bisa dinilai dari bagaimana dia bangun malamnya. Jadi orang kalau dia rajin bangun malam, dia akan memiliki kekuatan prinsip.
Dari mana logikanya? Bangun malam itu susah loh. Coba Anda bangun malam ya, dan terus tidak cukup bangun malam, Anda berwudu, Anda sholat, Anda meminta Tuhan itu. Itu butuh konsentrasi. Anda ngantuk itu konsentrasinya buyar. Jadi itu melatih konsentrasi. Dan itu untuk melatih bagaimana pilihan kita itu kuat di situ. Jadi bagaimana kita biar punya jati diri. Latih-latih Anda bangun malam. Nah, itu dari sisi tekniknya itu ya. Jadi kita tipsnya bagaimana supaya anak muda itu punya prinsip yang kuat, itu bangun malam. Nah, karena dari sisi psikologi, bukan psikologi, dari sisi kesehatan, dari sisi ilmu metafisika maupun fisika itu kuat itu. Malam sepertiga itu frekuensinya itu frekuensi yang tenang. Dan Anda mencoba menselaraskan tubuh Anda dan frekuensi yang tenang itu. Itu latihan. Dan orang nggak sadar. Jadi kalau Anda kuat dengan teori bangun malam itu, nah silahkan Anda. Jadi kalau orang yang lain itu meditasi gitu ya. Kalau orang lain meditasi, nah sepertiga malam itu dengan lingkungan yang frekuensinya seperti itu, nah Anda menselaraskan frekuensi dengan alam. Jadi Anda punya prinsip, lama-lama prinsip. Kalau saya sendiri seperti itu, kalau saya udah simpang siur nih, kayaknya saya nih ada yang salah satu, nah bangun malam saya kurangnya. Biasanya saya kayak gitu. Iya, itu udah saya bisa membaca diri saya sendiri. Oh, saya kurang ini, berarti saya ininya yang dikurang. Oh, saya kurangnya di sini. Nah, itu jadi tips bagi teman-teman gitu ya. Ada begitu pilihan, jadi enak Mas. Jadi meskipun pilihan hidupmu, saya ternyata pacar saya kok kayak gini ya nggak apa-apa lah ya. Jadi pacar yang bagus itu adalah untuk memperbaiki kualitas pacarnya. Ya. Oh gitu. Jadi kalau dirimu jangan mencari yang perempuan sempurna Mas. Kalau dirimu mencari pasangan yang sempurna, apa fungsimu? Fungsinya saya itu. Iya, fungsimu itu adalah untuk memperbaiki kekurangan orang lain kan. Maka carilah pasangan yang memiliki kekurangan. Dan Anda yakin bisa untuk memperbaiki kekurangan itu. Anda untuk yakin sempurna, mau kosong nggak bisa gitu. Ya Mbak Mas ya. Anda mencari pasangan yang kaya, iya kalau dia yang mau dengan rata-rata kan mereka seleranya berbeda. Nah, maka kita mencoba untuk membantu kekurangan orang lain. Nah, itu pertemanan yang baik, hubungan yang baik itu adalah bukan mencari kesempurnaan, tapi mencoba untuk menyempurnakan yang tidak sempurna. Dan itu akhirnya kita menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, nih kampus belum sempurna, tugas Anda menyempurnakan. Prodi Anda belum sempurna, tugas Anda menyempurnakan. Ya. Nanti ini kita setting kan belum sempurna, Anda tugas di editing, belajar ya. Nanti sebenarnya Anda belajar bahwa dunia ini nggak ada yang sempurna. Karena itu cepat lulus, skripsimu tuh nggak mungkin sempurna. Yang namanya penelitian juga nggak mungkin sempurna. Ngapain ngejar kesempurnaan? Yang penting lulus aja lah. Nah, jadi lulus untuk sempurnakan hal-hal yang lain di luar ini. Nah, saya kira itu lebih konkret, lebih konkret, lebih rasional. Iya, lebih. Nah, itu tadi saran, tips atau pertanyaan penutup sekalian jawabannya Pak Eva itu menjadi penutup podcast kita kali ini. Jadi karena juga waktu sudah 1 jam, teman-teman studio juga sudah kepalanya ngebul ya, kita banyak belajar quarter life crisis itu kan banyak perspektif jatuhnya. Ada yang dari sastra, sebagian tadi kita bicarain filsafat, sebagian kita mempertanyakan pikirannya kita sendiri kayak gitu kan, sampai akhirnya ada saran yang praktis. Nah, mungkin itu saja podcast yang dapat kita tampilkan buat hari ini. Mungkin semoga kita bisa ketemu lagi sama Pak Eva lagi, sama Alia lagi, dan saya Rofi. Selebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.